Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Bioteknologi Kesehatan, mata kuliah Biofarmasi. Saya Graciela Dan saya Cindy Cahyani. Kami berdua selaku PIC Praktikum Biofarmasi. Kali ini kita akan praktikum mengenai perbandingan efektivitas obat antiinflamasi enteral dan parenteral terhadap nilai relatif neutrofil dan limfosit pada muncit yang diinduksi karagenin. Adapun tujuan praktikum kita kali ini yaitu membandingkan efektivitas obat antiinflamasi jalur enteral atau peroral dan parenteral atau intramuskular dengan parameter gambaran darah yaitu neutrofil dan limfosit. Selamat menyaksikan. Ditonton sampai habis ya. Sebelum teman-teman menyaksikan video praktikum, kita overview sedikit mengenai latar belakang dilakukannya praktikum kali ini, serta penjelasan sedikit mengenai metode praktikum, supaya teman-teman lebih paham sebelum menyaksikan video. Praktikum kita kali ini mengenai inflamasi. Kenapa? Karena inflamasi adalah salah satu gejala dari penyakit demam berdarah atau DBD yang merupakan topik dari bioteknologi kesehatan. Inflamasi merupakan respon lokal dari jaringan mamalia hidup terhadap cedera atau penyakit akibat suatu agen. Proses inflamasi sendiri sebenarnya merupakan reaksi pertahanan tubuh untuk menghilangkan atau membatasi penyebaran agen berbahaya, diikuti dengan pengangkatan sel dan jaringan nekrosis. Untuk tanda-tanda inflamasi, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Nah, tanda-tandanya itu ada rasa nyeri, sensasi panas, kemerahan, serta terjadi pembengkakan dan kehilangan fungsi tubuh. Agen penyebab inflamasi yang kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah karagenin. Nah, karagenin ini akan menyebabkan pembengkakan atau edema pada subplantar mencit. Parameter yang diamati dalam praktikum kali ini adalah nilai relatif neutrofil dan limfosit. Pada saat inflamasi, jumlah neutrofil dan limfosit akan meningkat. Kenapa? Karena ketika mengalami inflamasi, neutrofil dan limfosit akan merespon dengan melawan agen penyebab inflamasi atau agen kausa. Neutrofil dan limfosit ini akan menuju ke jaringan yang mengalami inflamasi, sehingga jumlah sel darah tersebut akan meningkat. Namun, ketika diberi agen antiinflamasi, dalam hal ini obat antiinflamasi enteral dan parenteral, diharapkan jumlah neutrofil dan limfosit akan menurun. Nah, bagaimana kita bisa tahu jumlah neutrofil menurun ataupun meningkat? Yaitu dengan cara pembuatan preparat hapus darah tepi. Dengan pembuatan preparat hapus darah tepi, kita bisa mengamati dan menghitung jumlah neutrofil dan limfosit per 100 sel menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis leukosit. Leukosit atau sering dikenal dengan sel darah putih dibagi menjadi dua grup, yaitu granulosit dan agranulosit. Untuk kelompok granulosit dibagi atas basofil, eosinofil, dan neutrofil. Pertama, untuk kelompok granulosit terdapat basofil yang akan aktif pada reaksi alergi. Selanjutnya ada eosinofil yang terlibat terhadap kekebalan parasit. Dan yang ketiga atau yang terakhir dalam kelompok ini terdapat neutrofil yang berfungsi sebagai pertahanan pertama dalam melawan infeksi akut oleh bakteri atau jamur. Berikutnya, dalam kelompok agranulosit terdapat limfosit dan monosit. Limfosit berfungsi sebagai antibodi untuk bekerja atau secara langsung melawan infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lainnya. Sedangkan pada saat infeksi, monosit akan bergerak keluar dari pembuluh darah dan berkembang menjadi sel makrofag yang akan menelan seluruh benda asing dan menghancurkannya di dalam. Adapun parameter gambaran darah yang akan kita amati di praktikum kali ini adalah neutrofil dan limfosit saja. Untuk membedakan, bisa dilihat perbedaannya seperti pada gambar. Secara karakteristik, neutrofil memiliki inti multilobulasi. Dengan demikian, mereka dikenal sebagai sel polimorfonuklear.
Di sisi lain, limfosit memiliki inti berbentuk bulat, sehingga mereka adalah sel mononuklear. Selanjutnya, metode ada alat dan bahan. Untuk alat, terdiri dari spuit 1 cc, gunting bedah, objek gelas, mikroskop, hand counter, pipet tetes, timbangan, dan label. Selanjutnya, untuk bahan terdiri dari mencit, karagenin 1%, aquadesteril, antiinflamasi enteral atau peroral, yakni dosis 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian antiinflamasi parenteral atau intramuskular dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan. Kemudian gimsastain, selanjutnya metanol, dan yang terakhir minyak emersi. Untuk treatment, hewan coba dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Masing-masing kelompok, baik kontrol maupun perlakuan, terdapat 6 ekor mencit. Setiap kelompok masih dibagi lagi menjadi 2 subkelompok, di mana untuk kelompok kontrol 3 mencit diberikan pelarut secara peroral, sedangkan 3 mencit lainnya diberikan pelarut secara intramuskular. Untuk kelompok perlakuan, 3 mencit diberikan obat secara peroral dan 3 mencit lainnya diberikan obat secara intramuskular. Sebelum teman-teman menyaksikan video, ini merupakan gambaran cara kerja yang kami asisten lakukan. Nah, setelah kami melakukan pemberian treatment, baik itu kontrol maupun perlakuan, dilakukan pengambilan darah jam ke-0. Setelah itu, induksi inflamasi yaitu karagenin 1%. Dilanjutkan lagi dengan pengambilan darah jam ke-3, kemudian pengambilan darah jam ke-6. Setelah pengambilan darah, dilakukan pewarnaan preparat hapus darah. Nah, preparat hapus darah ini dibuat setiap kali selesai pengambilan darah, baik pada jam ke-0, jam ke-3 maupun jam ke-6. Setelah itu, pengamatan preparat hapus darah. Nah, di sini kita mau menghitung nilai relatif dari neutrofil dan limfosit menggunakan mikroskop dan hand counter. Setelah selesai dihitung, kemudian terakhir datanya dianalisis. Nah, pada slide selanjutnya terdapat tabel hasil perhitungan nilai relatif neutrofil dan limfosit. Pada tabel tersebut terdapat kelompok A, B, C, dan D. Untuk kelompok A dan B merupakan kontrol, kelompok C dan D merupakan perlakuan. Kelompok A adalah kontrol peroral, bagian B merupakan kontrol intramuskular, C merupakan perlakuan peroral, dan D merupakan perlakuan intramuskular. Selanjutnya, untuk pengukuran parameter nilai relatif sel darah merupakan sampel darah yang diambil pada jam ke-0, ke-3, dan jam ke-6. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Jadi yang teman-teman akan bahas pada praktikum ini, yang pertama, membandingkan indikasi inflamasi, yaitu nilai relatif neutrofil dan limfosit, yaitu kalian membandingkan antara kontrol dan perlakuannya, apakah ada perbedaan atau tidak. Selanjutnya kalian harus membandingkan efektivitas obat antiinflamasi jalur enteral atau peroral dan parenteral atau intramuskular dengan parameter darah yaitu neutrofil dan limfosit, yaitu perlakuan pada jam ke-0, jam ke-3, dan jam ke-6. Berikut adalah alat yang digunakan: spuit 1 cc, gunting bedah, objek gelas, mikroskop, hand counter, pipet tetes. Adapun bahan yang akan kita gunakan yaitu mencit, karagenin 1%, aquadesteril, obat antiinflamasi peroral dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan,
Obat antiinflamasi parenteral atau intramuskular dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan. Dan yang terakhir adalah minyak emersi. Treatment dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama perlakuan, yaitu obat peroral dan obat intramuskular. Yang kedua adalah kontrol, yaitu pelarut untuk obat peroral dan juga pelarut untuk obat intramuskular. Treatment yang pertama dilakukan adalah peroral, di mana mencit kontrol diberi minum pelarut atau aquades steril menggunakan spuit 1 cc. Sedangkan mencit perlakuan diberi minum obat peroral yaitu dexamethasone dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dan volume pemberian sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya adalah rute pemberian secara intramuskular, di mana mencit kontrol disuntikan pelarut atau aquades steril di bagian paha. Sedangkan untuk mencit perlakuan yang disuntikan adalah obat parenteral yaitu dexaderson dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan dan volume pemberian sebanyak 0,1 ml. Setelah pemberian treatment, tahap selanjutnya adalah pengambilan darah jam ke 0, baik untuk mencit kontrol maupun mencit perlakuan. Darah diambil pada vena caudalis dengan cara ujung ekor mencit dipotong menggunakan gunting. Tahap berikutnya adalah induksi inflamasi untuk setiap kelompok, baik perlakuan maupun kontrol. Dengan cara karagenin 1% diinjeksi di bagian subplantar kaki mencit sebanyak 0,05 ml. Tahap selanjutnya setelah injeksi karagenin adalah pengambilan darah jam ketiga dan juga pengambilan darah jam ke-6. Setelah pengambilan darah, dilakukan pembuatan preparat hapus darah dengan cara darah dari ekor mencit diteteskan pada salah satu ujung objek las. Kemudian, objek las lainnya digunakan untuk meratakan darah ke semua sisi. Setelah itu, darah ditarik sampai membentuk satu lapisan tipis atau monolayer agar bisa diamati di bawah mikroskop. Preparat hapus darah yang telah dikering anginkan difiksasi menggunakan metanol selama 5 menit. Setelah selesai, dikering anginkan lagi, kemudian diberi pewarna jimsa dan ditunggu selama 45 menit. Selanjutnya, preparat dibilas menggunakan aquades. Tahapan berikutnya adalah pengamatan nilai relatif neutrofil dan limfosit menggunakan mikroskop. Yang pertama adalah letakkan preparat hapus darah pada meja preparat mikroskop, kemudian diamati pada perbesaran lensa objektif 10 kali untuk menentukan lapang pandang yang ingin dihitung. Setelah itu, pindahkan lensa pada perbesaran 100 kali dan preparat diberi 1 tetes minyak imersi untuk menghitung jumlah neutrofil dan limfosit per 100 sel menggunakan hand counter. Berikut ini adalah hasil analisis data nilai relatif neutrofil dan limfosit. Teman-teman bisa melihat juga ada keterangan mengenai PO, KPO, IM, dan KIM. Ada juga T1, T2, dan T3. Nah, T1, T2, dan T3 ini adalah ulangan atau tikus yang kita gunakan pada setiap perlakuan. Data yang kami asisten masukkan adalah jumlah neutrofil dan limfosit per 100 sel yang kami hitung menggunakan hand counter. Jumlah neutrofil dan limfosit itu kemudian kami masukkan ke Excel untuk dihitung rata-ratanya dan dilihat standar deviasinya untuk setiap kelompok, baik pada jam ke-0, ke-3, dan ke-6. Dari hasil analisis data ini, teman-teman bisa membahas. Kan indikasi inflamasi itu dapat dilihat juga dari nilai relatif neutrofil dan limfositnya. Nah, di sini teman-teman bisa membandingkan nilai relatif neutrofil dan limfosit antara kelompok perlakuan dan kontrol. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau ada, perbedaannya seperti apa?
berdasarkan hasil analisis apakah ada penurunan atau tidak. Begitu juga dengan perlakuan menggunakan obat peroral dan IM. Bagaimana nilai relatif neutrofil dan limfositnya, baik pada jam ke-0, ke-3, dan ke-6, apakah ada perbedaan atau mungkin ada penurunan atau tidak. Nah, dari sini juga teman-teman bisa membandingkan mana obat yang lebih efektif, apa PO atau mungkin IM. Tujuan kita juga kan untuk mengetahui efektivitas obat antiinflamasi parenteral dan enteral. Nah, di sini teman-teman bisa membahas. Tuh, jadi kurang lebih demikian penjelasan untuk pembahasan kalian nanti.